Kau ingat orang Indonesia semuanya mau datang dan bekerja di Malaysia. Kami tak memaksa untuk anda bekerja di sini, dan kami pun tak pernah nak menghalau anda untuk mencari rezeki kat sini. Mungkin kau cakap ni sebab kau tak ada duit, kau tak ada ongkos. Sebab apa kita kalau nak merantau negara orang perlukan ongkos. Tu Pak Prabowo hantar 3 kapal kargo datang ke Malaysia untuk lu ni Benix, hantar dulu tu kapal kargo, jangan lupa. Kerana uang Malaysia bentuknya seperti apa nggak tahu. Aku bilang kan uang yang 10 ringgit itu kan, dia bilang ini uang Malaysia paling besar ini, yang merah ini. Hai, welcome again to Sehari Ting Ting. Hai semuanya, apa kabar kalian? Jumpa lagi bersama Ting Ting di sini. Semoga kalian diberikan kesehatan ya, dipermudahkan juga segala urusannya. Amin. Oke teman-teman, nah di video kali ini rakyat Malaysia akan bersuara lagi, akan sound YouTuber dan juga netizen yang mengata Malaysia macam-macam ya. Nah, selama ini kita tahu orang Malaysia tak ambil peduli pun hal-hal remeh-temeh daripada YouTuber ke netizen ke, sebab kan diorang pun lantak situlah, kami cari makan kerja gitu ya. Oke, tapi sekarang ada juga beberapa orang yang buka suara ya, sound juga beberapa individu yang mereka tengok terlampau ya. Oke teman-teman, nanti kita akan dengarkan. Nah, nanti juga ada kisah-kisah daripada orang-orang Indonesia yang berada di Malaysia ini. Nah, kalau kita baik di negara orang, orang dari negara itu pun layan kita pun baik sama juga kan. Tapi kalau kita berbuat jahat, siap-siaplah yang jahat juga akan dapat. Oke teman-teman, so mari kita tonton. Jangan lupa sampai akhir ya tontonnya. Let's go. Assalamualaikum. Aku nak jawab komen ni daripada Bambang Herman. Gambar pun tak betul tak tidak. Fake account ya, biasanya macam takut ke nak komen pakai akaun betul? Tapi tak apa, aku jawab. Kau ingat orang Indonesia semuanya mau datang dan bekerja di Malaysia. Hey, kami tak memaksa untuk anda bekerja di sini, dan kami pun tak pernah nak menghalau anda untuk mencari rezeki kat sini. Okey, ini bumi Allah. Kita semua umat, tak kira bangsa apa pun, agama mana pun, kita berhak untuk berkongsi rezeki, untuk mencari rezeki di mana-mana pun. Cuma satu, okey, korang kena ingat, mana-mana negara pun ada undang-undang. Okey, jadi kalau korang nak bekerja ke nak masuk ke sesuatu negara, harus ikut saluran yang betul. Okey, bukan kau main langgar je. Kami sendiri pun kalau masuk negara anda pun kami kena ikut saluran yang betul. Kalau tak, kami kena tangkap. Jangan disebabkan kau pernah kena tangkap, kau tak ada dokumen dan kau pernah dipenjarakan, bila kau balik kampung kau berani bersuara, kau duk marah negara orang, kau duk maki negara orang kan. Dan kau buat yang komen ni, Bambang ni, kau tak nak datang sini, aku pun tak paksa. Aku rasa mungkin kau cakap ni sebab kau tak ada duit, kau tak ada ongkos. Sebab apa kita kalau nak merantau negara orang perlukan ongkos untuk buat pasport. Mungkin kan sebab kau tak ada ongkos, cuba kau ada ongkos, aku rasa kau pun nak datang. Mau datang ke sini. Macam ni lah, tak payahlah duk kecam-kecam negara orang. Okey, nak maki-maki negara orang. Semua negara ada undang-undang. Okey, kami pun tak pernah nak menghalau kalian ke nak memaksa kalian datang sini. Ya. Kita sama-sama menumpang di bumi Allah. Jadi kita sama-sama berkongsi dalam mencari rezeki kan. Janganlah macam ni, nak pergi jadi batu api, memanas-manaskan orang. Okey, ingat tu. Terima kasih ya. Nak datang mana-mana negara pun ikutlah saluran yang betul. Kita cari rezeki pun rasa tenang, tidur pun rasa lena, betul tak? Apa pun, salam damai. Assalamualaikum. Oke, nah di sini ada salah satu netizen, namanya ini Bambang ini ya. Oh, ini Bambang. Dia komen macam ini. Kau ingat orang Indonesia semuanya mau datang
dan bekerja di Malaysia, katanya gitu ya. Siapa cakap semuanya kan? Tapi ramailah juga yang mau datang ke Malaysia ini mau kerja kan. Sampai ada juga yang relakan naik tongkang juga pergi ke sini ya. Padahal itu sangat-sangat membahayakan diri mereka ya. Oke, nah ini netizen, kita tengok lagi ini orang Malaysia juga. Kakak ini bersuara sebab kan kakak ini ada tagkan video ini kepada Saria dekat TikTok. So, mari kita dengarkan. Lu gimana sih yang harusnya dilakukan oleh Republik kita ya? Apakah kita harus segera sewa helikopter lalu bagi-bagi beras dari udara lempar-lemparin ke bawah supaya mereka tidak mati di bawah itu? Malaysia saat ini sedang mencekam. Biaya hidup melonjak, puluhan ribu warga Malaysia langsung turun ke jalan dan Hai, Assalamualaikum semua, sihat? Wah, Benix. Untung lalu ada Benix. Memang ni negara kan, Tuhan jadi lu memang tak sia-sia lah Benix. Tapi sebenarnya baguslah kerana lu dah tanya apa mau menolong apa enggak. Mau hantar helikopter apa? Enggak usah hantar helikopter. Lu minta tu Pak Prabowo hantar 3 kapal kargo datang ke Malaysia untuk ambil rakyat lo ni pulang balik. Ni datang ambil secara terhormat kerana mereka adalah rakyat Indonesia. Macam mana pun ini kan rakyat lo yang ada dekat Malaysia ni kan, nanti kalau udah kelaparan rakyat Malaysia ni, rakyat lo nanti ikut kelaparan lo. Itu lo enggak terfikir ya? Ni datang ambil Ke bahasa Jakarta pula. semua rakyat Indonesia yang berstatus parti dekat Malaysia ni, bawa pulang secara terhormat kerana mereka juga manusia. Mereka juga adalah tanggungjawab negara Indonesia. Jadi tak payah mereka ini dihantar ke depo dan disimpan di depo untuk lama menguruskan. Nanti mau beli tiket sendiri, mau hantar pulang. Jadi apa kata lo yang bijak itu, tangani masalah rakyat lo ni yang ada dekat negara gua. Lah itulah gua kan sedih sekali sama lo ni. Lo kan asyik nampak je. Kesusahan itu harusnya dilihat juga kenapa. Hai lo ni Benix, hantar dulu tu kapal kargo, jangan lupa. Kerana lu kan sering-sering ngoceh gitu kan. Jadi lu hantar dulu. Lu suka berkuar, lu hantar dulu lu punya prioritas tu ke Malaysia. Hantar 3, 2 enggak cukup, 3 kapal kargo. Mau isi barang-barang yang udah dibeli oleh warga negara Indonesia ini, mau dia hantar pulang sekali. Kesian loh kalau ditinggal, bawa pulang mereka secara terhormat. Jadi kalau negara gua sekarang kejar-kejar terus mereka, nggak ada masa mau jaga keluarga. Yang anak nggak bisa terjaga, gaji lagi dikit. Lo tolong gua minta dengan presiden lo 3 kapal kargo. Kayak gitu. Enggak usah helikopter tu kecil. Kecilan. Kecil kali tu. Enggak mampan. Enggak ya. Tak mampan tu helikopter kecil. Enggak usah dicampak-campak beras ke sini. Ini aja diambil pulang ni. Diambil pulang ni rakyat Indonesia yang berstatus parti ni. Diambil pulang, gua minta lo ambil pulang mereka secara terhormat. Kerana mereka adalah manusia. Mereka adalah tanggungjawab Presiden Indonesia termasuk lo. Kalau lo punya tanggungjawab, lo punya kemanusiaan, gua minta diambil, dijemput dengan cara terhormat. Gak usah ni berlonggok-longgok ni di dalam immigration. Ni kan, ni negara gua ni dikejar-kejar terus. Capek kali ni. Lu ni ada otak tapi tak bisa fikir ni. Ni dia hantar dulu kapal. Jangan lama-lama. Lama kali ni. Paling-paling minggu depan dah sampai kapal ya. Tolong presiden lu tu hantar. Jangan kok dampak orang punya kekurangan aja. Lu ni. Dia hantar tu, jangan lupa.
Oke, nah ini kata-katanya sangat-sangat jahat ya. Dia katanya mau suruh presiden hantar helikopter membagi-bagikan beras kepada rakyat Malaysia yang sedang kelaparan di bawah sana. Takut nanti orang itu mati. Wow, ngeri kali ya kata-kata gitu ya. Macam tak disaring perkataan keluar daripada mulut dia ini ya. Tidak ada mementingkan ataupun memikirkan perasaan orang lain. Padahal itu semuanya tidak ada, tidak betul, dan itu adalah fitnah ya. Nah, betul tadi kata Puan ini. Katanya daripada kamu mengirimkan helikopter yang kita pun dekat Malaysia ini tak perlu kan, tak perlu. Di sini pun ada beras kan, masih boleh cukup juga untuk orang yang ada di Malaysia ini. Nah, lebih baik suruh Pak Presiden ataupun kamu sendiri untuk cakap ke pemerintah pusat itu menghantar ke sini apa ini? Kapal kargo katanya, jemput pati pendatang asing tanpa izin yang ada di Malaysia ini. Karena ya sudah penuh juga ya dengan orang-orang yang tak ada dokumen di Malaysia ini, di depo tahanan ataupun di immigration kan. Mereka itu tunggu pemerintah Indonesia ada kapal untuk memulangkan mereka-mereka itu kembali ke Indonesia. Nah, betul lah, cadangan yang lebih baik itu ya kan. Orang Malaysia pun mesti tentu akan suka, bahagia kalau terjadi macam itu, supaya ya tidak ada pengeluaran juga kan. Pengeluaran yang ada di tahanan mesti daripada Malaysia kan. Mereka sana di sini tinggal, lebih baik ya dipulangkan saja ke negaranya kan. Oke, so gimana pendapat Anda? Silakan berikan komentarnya. Oke teman-teman, kita dengarkan lagi ya kisah daripada orang Indonesia yang tinggal di Malaysia ini. Sebenarnya dia tadi cakap kan, dia pikir orang yang ada di Malaysia ini orang Malaysia saja. Yang luar kalau misalnya tak dapat beras ya, di sini ramai TKI, TKW yang kerja di Malaysia ini, yang mereka itu makan nasi juga daripada beras itu. Nah, kalau nanti dibuat orang Malaysia yang tak boleh membeli itu adalah orang-orang asing, orang Indonesia terutamanya, kan sakit hati kita kan kalau dikatakan begitu. Nanti kalian ejek pula Malaysia ini tak ada kemanusiaan. Padahal dengan kata-kata yang dia keluarkan tadi itu pun sangat-sangat menyucuk, menyakitkan hati ya. Katanya juga biarkan mereka kelaparan. Jahat. Oke, kita dengarkan lagi pengalaman daripada TKI ini. Dia bekerja di Malaysia ini. Oke, so jom. Assalamualaikum Salam. teman-teman semuanya, sehat selalu, murah rezeki. Mau cerita nih pengalaman pertama masuk Malaysia. Awal-awal tahun 2009 itu kan, aku kan belum tahu lah, ini baru masuk Malaysia kan, belum tahu apa-apa kan. Pas itu di tampungan itu, aku kan baru umur berapa di situ, baru umur 18 ke berapa. Pas itu di tampungan itu aku jumpa kawan sama perantau lah, tapi lain tujuan kan. Aku tujuan Pelda mana itu, tapi tunggu penjemput kan. Pas itu sudah sampai di Johor ini kan, di Johor Kota Tinggi sana. Pas itu di tampungan mau tunggu penjemput bos kan. Pas itu kawan itu pun mau tunggu penjemput. Pas aku ada uang dalam 500.000 lah. Pas itu dia nggak ada uang. Rupiah ya? Aku ketemu di sana kan, di tampungan. Pas itu dia tanya sama aku, kamu ada uang Indonesia nggak? Dia bilang, aku ada. Saya bilang gitulah, sama dia kasih tahu dia. Oh, sini aku tukarkan, dia bilang kan. Ada itu akak dari mana itu sama suami istri lah, dia mau pulang kampung. Pas itu saya jumpa di sana. Pas nanti saya tukarkan sama ini yang mau pulang Indonesia, dia bilang. Pas itu oke lah, tukarkan, saya bilang gitu kan. Ditukarkan uang tuh 500.000. Pas sudah ditukarkan itu udah kasih tahu aku, kamu tahu nggak itu uang Malaysia bentuknya seperti apa? Nggak tahu, aku bilang kan. Itu mana yang paling besar uang Malaysia, tahu nggak? Nggak tahu. Pas dia kasih tahu aku,
uang yang 10 ringgit itu kan. Dia bilang ini uang Malaysia paling besar ini, yang merah ini. 10 Pas ini ringgit. yang kecil-kecil itu 4 ringgit. Yang 500.000 itu aku dikasih 14 ringgit. Aku percaya aja itu. 500.000 14 Dikasih tahu ringgit. kan. Oh jahat. Aku belum tahu uang Indonesia, uang Malaysia. Pas itu dia kasih lah aku 14 ringgit, uang yang 500.000. Yang 10 ringgit itu uang paling besar, dia bilang. Aku percaya aja lah. Percaya Pas aja. dalam berapa setengah jam itu kan, pas itu dia datang jemputan, aku belum. Pas itu tempat yang tukar uang tadi kan, Naka itu kan, dia samperin aku lah. Tadi kamu yang punya uang ya, ada yang ditukarkan itu. Iya kak, saya bilang gitu. Pas itu berapa kamu dikasih, bilang kan. Dikasih cuma ini, saya bilang kan, 14 ringgit. Nangis 500.000 ya. Kamu kena tipu dek, dia bilang. Oh loh. Aku cerita lah, maka itu kan ini yang merah, dia bilang uang paling besar, uang Malaysia. Ini yang Jahat sedikit-sedikit kawan itu kan, gitu ya. ini kecil, dia bilang. Nangis lah kak itu lihat aku kan. Kalau aku ingat-ingat itu aku kadang ketawa sendiri, kadang mau nangis lah. Pengalaman baru masuk Pengalaman. Malaysia kena tipu. Tapi aku udah lupa lah muka teman itu, udah lama, 2009, udah berapa belas tahun, udah 15-an tahun kurang lebih lah. Memang ada sedih lah, kadang ketawa kalau ingat-ingat itu. Sama perantau pun seperti itu kan. Pas itu apa itu di perjalanan apa, pas itu makan roti cane aku nggak bisa makan dulu. Pas roti cane aku nggak bisa makan, pas itu lama-lama aku bisa lah makan sedikit, tapi aku kurang makan roti cane. Tapi sedap juga lah roti cane. Kan baru masuk Malaysia dibelikan roti cane itu, aku nggak tahu ini baru jumpa Tak roti biasa seperti ini. ya, tak biasa makan. Nggak bisa makan, lama-lama Kari bisa mungkin lah lah. makan. Apalagi campur kuah apa itu, kuah kari itu, rasanya itu aku nggak bisa makan karena itu di kampung nggak pernah makan ini kari. Yang pengalaman masuk Malaysia, pas sampai tempat kerja di ini musim durian, dibawakan durian 24 musangking semua itu dibawakan, tapi aku nggak bisa makan, pahit baunya itu. Mau ini pening aku cium baunya durian tuh, baru pertama kali lah kan cium bau durian, makan durian nggak bisa aku. Dalam seminggu 2 minggu bisa, lama-lama pergi cari sendiri durian di pokoknya itu. Saya naik kasih ini durian tempat bos punya itu. Pas itu baru pertama kan dibelikan daging, dibelikan apa, ayam apa, memang pas Bos baik ya. makan ayam daging, dibelikan buah-buahan kan, ada kawan kerja buah-buahan di sebelah, dia bawakan saya buahan apa, saya makan sana buahan jeruk, jeruk, rambutan. Sampai ini kan di kampung kan rambutan langka, gak pernah makan ini rambutan. Habis makan rambutan apa semua, manggis. Kalau di kampung aku itu kalau orang mau mati lah mesti dia mau makan manggis. Kalau orang tua mau mati itu di rumah sakit, dah lama Iya sakit ke? lah, dah mau meninggal kan, mesti dia mau pengen makan duri itu manggis. Saya pun penasaran kenapa ya, kebanyakan lah mau makan manggis. Kalau itu sebentar lagi mau meninggal tuh kan, mesti dia mau manggis, dia cari buah manggis karena buah manggis langka. Beli betul, iya kah? Assalamualaikum teman semuanya. Oke teman-teman, nah itulah pengalaman pertama Bang ini masuk Malaysia kena tipu di jalan. Ini namanya kawan tipu kawan ya. Sesama negara sendiri pun berani dia tipu ya. Jahat sekali. Nampak abang ini nampak agak polos gitu ya, lugu-lugu, mudah dibodoh-bodohi nih. Ternyata ya
dia ambil kesempatan di ketidaktahuan abang ini. Dia pertama kali datang ke Malaysia, tak tahu lagi dia berapa ringgit, 1 ringgit itu berapa rupiah. Uang 10 ringgit pun katanya mata uang terbesar ya. Nah, inilah yang paling menakutkan di perantauan, bukan daripada orang luar negara, tapi orang satu negara kita sendiri, kawan kita yang menjatuhkan kita juga. Nah, kita kena hati-hati di dalam hidup ini ya. Baik kawan, saudara pun, mereka pun mau juga menjatuhkan diri kita sendiri. Diri kita lah ya. Tak kisah mereka itu. Janji mereka dapat untung, ya mereka bahagia. Mereka tak fikirkan. Nah, kena hati-hati juga ya. Oke teman-teman, so jadikanlah pengalaman ini menjadi pengajaran ke depannya supaya kita tak mudah percaya dengan orang lain. Nah, kan gitu. Oke, so gitu aja video kali ini. Kalau kalian ada tanggapan lain, komentar lain, boleh share videonya di bawah. Oke, so see you on my next video with me, Sari Ting Ting. Bye. Happy